Apa yang dilakukan anak saat orang tuanya tidak kunjung menjemputnya di sekolah? Mengerjakan tugas di kelas. Bukannya skincarean. Glowing banget tuh debat. Saya minta pemain kedua nih, Alin, Alsa maju ke depan. Siap. Alsa, Alin, siapa? Oh. Para istri nih, Alin istrinya Otman, Alsa istrinya Zainal. Oke, sama-sama 5 tahun menikah. Betul. Alin ada berapa putra putri? Belum. Belum. Kalau Alsa? Satu Cowok. Umur? 4 tahun. 4 tahun. Oke, mudah-mudahan sekira. Tenang aja, satu tangan dekat tombol. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Siap. Apa yang dilakukan anak saat orang tuanya tidak kunjung menjemputnya di sekolah? Yang dilakukan adalah? Yang marah. Marah. Sedih, marah. Gimana sih? Kesel banget. Ih, katanya menjemput. Survei membuktikan. Ayo. Kesal, marah, ada. Nomor 4. Ada 3 lebih bagus di atasnya. Alsa, selain kesal, apa yang dilakukan anak saat orang tuanya tidak kunjung menjemputnya di sekolah? Ya main aja dulu. Main aja dulu, iya. Sekolahnya Jakarta, main aja dulu ke Cirebon. Iya benar. Survei membuktikan. Ada bermain. Momen atau lempar? Main ya. Sorry Lin. Yuk kita main lagi dengan keluarga Kyoto. Oke, keluarga HS tetap fokus ya. Yang di sini juga harus fokus, jangan sampai direbut lagi seperti tadi. Yuk Zena. Anak namanya siapa tadi? Savio. Savio, namanya bagus. Oke, belum sekolah lah ya berarti ya? Belum. Iya. Tapi dulu pas lagi sekolah suka dijemput sama orang tua atau enggak? Ya, suka dijemput. Dijemput, oke. Nah, tapi ceritanya kamu mau dijemput, nggak datang. Marah, kesel. Ya udah deh, main aja dulu. Selain itu, apa yang dilakukan anak saat orang tuanya tidak kunjung menjemputnya di sekolah? Nangis. Nangis. Survei membuktikan. Ada sih jawabannya. Ayo. Bisa pengalaman dulu waktu kecil atau ngebayangin anak-anak zaman sekarang gimana? Oke, Ilham. Siap Ilham? Siap. Apa yang dilakukan anak saat orang tuanya tidak kunjung menjemputnya di sekolah? Ngobrol sama temennya. Ngobrol aja ya, buang waktu dan ngobrol. Iya. Survei membuktikan. Ada sih jawabannya. Ini mau direbut lagi nilai itu gimana nih? Ayo, kalian ini sudah tertinggal loh. Mereka sudah 111, kalian 72. Diskusi. Sita ada anak berapa? 3. Umur berapa aja? 12, 10, dan 6 tahun. Jangan-jangan itu ya? Iya. Bener itu? Iya. Sini cantik-cantik banget sini sayang. Tepuk tangan dong buat keluarganya Sita. Halo. Ini namanya siapa? Kayana. Kayana. Ini? Kimi. 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 Ya ini siapa namanya? Ken. Ken. Kak semuanya ya? Iya. Kayana, Kimi, Ken. Bapak? Aldrin. Aldrin. Kaknya dari mana kok namanya Kak semua? Enggak sih. Enggak. Kenapa nama anaknya Kak semua? Saya approve dia yang bikin namanya. Kenapa Kak semua? Memang ada artinya masing-masing nama, tapi saya lebih ke gini sih, kayak pengalaman pribadi waktu sekolah. Jadi kalau absen abjad awal kan biasanya maju lebih awal, akhir-akhir, jadi ini pilih tengah. Ya. Oh gitu. Ini Kinara. Kayana. Kayana. Suka dijemput ke sekolah? Suka. Suka. Kamu juga? Iya. Kamu udah sekolah belum? Udah. Udah kelas berapa?
TK. TKA. Bentar lagi TKB. Iya. Habis itu TKC, 3D. Iya. Oke. Doakan ya, mudah-mudahan jawabannya bisa ya. Oke, makasih, tepuk tangan dong. Ayo, janji mau jemput, Iya. terus belum datang-datang. Anak-anak biasanya ngapain? Siap? Apa yang dilakukan anak saat orang tuanya tidak kunjung menjemputnya di sekolah? Jajan aja dulu. Jajan aja dulu, iya. Mamanya datang, mah bayar tuh 2 juta. Survei membuktikan. Kekuatan keluarga yang langsung bener loh jawabannya loh. 2 lagi loh. Dari masih sadua, habiskan doa. Siap, ayo Dion. Jangan sampai salah ya. Kamu tetot, saya pindah. Alsa juga berpikir dari sekarang. Karena sisa 2 lagi. Kalau terjawab semuanya ada 2 juta rupiah. Ayo, siap. Fokus. Selain bermain, kesal, marah, pergi ke kantin, jajan. Apa yang dilakukan anak saat orang tuanya tidak kunjung menjemputnya di sekolah? Nebeng temen. Nebeng teman nebeng buat pulang. Pulang sendiri aja nebeng teman. Survei membuktikan. Ada tidak? Oke. Sapu bersih, sapu bersih, sapu bersih. Ayo. Pulang sendiri tuh bisa pulang sendirian, emang deket, bisa nebeng. Satu lagi nih, Alsa, untuk 2 juta rupiah. Apa yang dilakukan anak saat orang tuanya tidak kunjung menjemputnya di sekolah? Duduk. Duduk. Ya. Iya, pegel kok berdiri ya. Iya. Capek. Iya. Emangnya jamu berdiri sejak 1800. Iya, duduk lah, iya. Survei membuktikan. Oke. Ada nggak? Tidak ada. Aduh, merinding saya nih, udah 213 nih. Aduh, ini jangan-jangan bisa direbut lagi. Ya ampun, siap. Anju. Anju nama panjangnya Anjungan Sumatera Utara. Anju nama aslinya Anju. Rina, Arina, kenapa jadi Ju? panggilan dari kecil. Orang-orang Anju. Emang nama lengkapnya adalah? Rina Seftina. Anaknya Bu Juju kali Anju. Bukan juga. Anju siapa Anju? Apa yang dilakukan anak saat orang tuanya tidak kunjung menjemputnya di sekolah? Info guru. Info guru. Devan, apa yang dilakukan anak saat orang tuanya tidak kunjung menjemputnya di sekolah? Mengerjakan tugas di kelas. Bukannya skincarean. Sumpah, glowing banget tuh Devan. Ih, keren Devan. Lara, apa yang dilakukan anak saat orang tuanya tidak kunjung menjemputnya di sekolah? Nanya ke guru, mamaku mana? Info ke sekolah, info guru. Oke, Alin, apa yang dilakukan anak saat orang tuanya tidak kunjung menjemputnya di sekolah? Info guru dong. Oke. Ada 3 orang info guru, 1 Devan apa? Mengerjakan tugas di kelas. Mengerjakan tugas sekolah. Sambil skincarean nih ya. Siap, Hotman. Ya. Siap. Hotman. Yes. Apa yang dilakukan anak saat orang tuanya tidak kunjung menjemputnya di sekolah? Info guru. Info guru.
sampai S2, S1-nya apa? S1 komputer, S2-nya? komputer juga. Kirain biasanya S1-nya ngambil komputer, S2-nya dihukum. Nyolong itu. Berarti kamu mah orang berada dari dulu pendidikan sampai tinggi gitu ya? Enggak, orang miskin sebenarnya. Bohongan? Iya. Apa dulu emang? Ya mama, kalau mama tukang jualan sayur, kalau bapak itu tukang becak di Medan. Jangan bercanda. Seriusan. Bentor. Becak dayung, Becak sama kayu? becak motor. Kan itu 2 sesi kan, awalnya becak dayung. Jadi dari mulai becak kayu sampai becak sampai bentor? Iya. Sampai meninggal. Oh iya? Iya. Meninggal pas kamu... Udah lulus S2 dulu. Sampai lulus S2. Tapi hebat. Gimana ceritanya? Maaf ya. Iya. Kan semua orang juga bisa berhak mendapatkan pendidikan yang layak kan. Emang itu hak kita semuanya. Tapi dari seorang anak tukang sayur, anak seorang tukang becak, bisa menempuh sampai S2 itu gimana? Boleh cerita nggak? SD seperti apa? Kalau SD sekolah negeri. Mm. Nah itu masih dibayar uang sekolah sama orang tua. Oke. Masuk SMP saya harus jadi tukang sapu dulu. Di sekolah. Jadi sapu 6 kelas untuk dapat gaji 1.000 Dari rupiah. di sekolah. Untuk Kamu bisa yang mengajukan sendiri. Karena nggak mampu ditawarkan mau nggak nyapu. Ya saya maulah, yang penting saya bisa sekolah. Jadi kamu bayar uang sekolah sendiri tanda kutip Iya. dengan menyapu Nyapu sekolah. 6 kelas, 6 kelas. setiap hari. Setiap hari. Yang lainnya pulang kamu nyapu dulu Iya. atau paginya sebelum mereka datang. Enggak, setelah mereka pulang saya nyapu dulu baru boleh pulang ke rumah. Orang tua kamu tahu? Tahu. Dan mereka nggak mampu nyekolahin karena kami ada 7 bersaudara. Kamu nomor berapa? 6. Kakak kamu semuanya sekolah Sekolah, tapi lulus sampai SMA. SMA selesai. SMA selesai. Kamu tidak mau. Kamu harus terus sekolah. Iya. SMP SPP-nya nunggak terus. Ya karena di bulan pertama udah nunggak, ditawarin langsung saya kerjakan selama 3 tahun biar nggak nunggak. Full. Masuklah SMA. Iya, masuk SMK. SMK. Otomotif. Oke. Iya. Bisa bayar. Nggak bisa juga. Akhirnya jadi apa? Jadi saya bantu-bantu di di tempat workshopnya SMK itu. Ngelap-ngelap kunci, bersih-bersih. Karena pengalaman SMP ternyata Iya. bisa Tukang bersih-bersih. di SMA lanjut. Tukang bersih-bersih juga. Kalau yang di SMK aku yang menawarkan. Karena udah pengalaman 3 tahun kan. Ya udah saya di workshop aja bersih-bersihin kunci lah, ngapain gitu. Bantu-bantu angkat. Tapi untung sekolahnya juga Mau. berbaik hati juga ya. Iya. Sampai selesai. Sampai selesai. Nah, bisa sampai 1? Dapat beasiswa. Karena saya juara 1 Sumatera Utara. Di SMK itu. Di SMK. Juara 1 Sumatera Utara. Gartasis Award. Wow. Dapat Jadi beasiswa. kamu di samping pulang sekolah, bersih-bersih, Iya. belajar sangat tekun sekali. Benar. Tidak mau menyia-nyiakan itu. Betul. Karena saya lihat orang tua saya susah banget. Kasih makan kami. S1 selesai. Selesai 1. Oke. S2 pindah ke Jakarta. Beasiswa juga. Beasiswa lagi. Beasiswa lagi. Karena Nah, sama karena prestasi juga. Tapi nggak mampu dari segi ekonomi, tapi dari akademik bagus gitu. lalu sekarang kamu apa yang kamu lakukan setelah selesai S2? Bisnis. Nah, sekarang aku isi seminar di Kota Medan. Nah, kemarin baru tanggal 22 aku isi seminar untuk UMKM di Kota Medan. Aku mau jadi berkat di tanah kelahiranku sendiri. Iya. Jadi dosen juga kah? Jadi dosen juga. Masih muda loh. Saya dosen termuda di Kota Medan. Pada waktu itu 23 tahun, jalan 24 tahun. Sudah jadi dosen. Sudah jadi dosen. S2-nya belum selesai pada itu. Sudah selesai. Harusnya kan 2 tahun tuh, 1,5 tahun saya selesain. Ngebut. Sekarang Bisnis. bisnis apa? Nah, saya bisnis just tip, namanya Buy or Buy. Saya juga bisnis jual drum online, satu-satunya toko drum di Bekasi, Jakarta, khusus drum. Nah, jadi artis-artis kayak Yo Iqbal, teman-teman yang lain, Ari Tipex, Seno Raja itu belanjanya di toko aku khusus karena dia spesialis. Nah, kalau spesialis itu apa aja yang dijual dan orang suka. Nah, artis-artis luar negeri kayak Chris Adam datang, J-Park datang, itu drumnya aku yang pegang. Wow. Terus just tip itu berarti kamu ke luar negeri? Ke luar negeri. Beli jual di sini. Iya. Tapi sekarang agak susah katanya gitu ya. Iya, Yang dulu lancar. lancar. Berapa dulu itunya omsetnya sampai 1 miliar per bulan per bulan. 1 PO. dari seorang anak
tukang sayur dan tukang beca. Sekarang lulus S2, Iya. menjadi bisnismen, omsetnya miliaran rupiah. Wow, wow, wow. Wih, itu terharu. Karena banyak anak-anak yang itu cuma menyalahkan orang tua, kenapa saya dilahirkan dari keluarga miskin. Istri pasti bersyukur banget juga. Wow. Wow. Thank you loh, udah cerita loh. Iya. Dan ini cerita itu harus dikabarkan sama semua orang. Supaya semua anak itu tidak menyalahkan orang tuanya terus. Yes. Tugas merubah nasib itu ada anaknya. Yes. Betul. Ya kan? Kita dilahirkan dari manapun kita kan bisa milih. Nggak bisa milih. Iya. Nggak bisa milih. Saya selalu ngomong kalau mau milih mas semuanya juga pengen jadi anaknya Raffi Ahmad istilahnya ya. Anak presiden. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Tepuk tangan dong buat kawan-kawan. Aduh. Mudah-mudahan suatu saat Tuhan memberikan rezeki keturunan buat kalian. Ya. Dan anak kalian pasti nanti jadi anak yang kuat. Iya. Yes. Mudah-mudahan selalu bahagia di kondisi apapun itu. Oke? Tapi jawabannya ada atau tidak nggak tahu. Ada harapannya. Survei membuktikan. Tidak ada sayang sekali. Selamat keluarga Kyoto mempertahankan nilainya. Ini sesuatu yang simpel banget. Lu mau dijemput, gak dijemput-jemput. Yang dilakukan oleh anak, ya anak zaman sekarang sih mungkin ya. Nomor 3-nya adalah telepon. Anak zaman sekarang bawa HP, iya. Kalau dulu mah saya kirim merpati pos, nggak nyampe-nyampe. Iya benar, iya benar. Iya. Telepon, oke? Jadi nilainya untuk keluarga Kyoto